Jadi ceritanya kami nunggu bensin sih ini. Halo guys, hari ini kita mau ke Santana. Kita bakal kalau kami sarapan dulu guys sebelum berangkat. Ini dia muka-muka orangnya. Tara. Ini kamu. Firman menggambarkan hari ini sangat panas ya. Jam berapa kita sampai? Ini sudah jam 12 lewat 7 menit. Oke. Oke guys, kita udah sampai. Tapi cuacanya panas banget nih. Panas semua. Guys, Jadi kita hari ini udah sampai di Santana, yang dimana kegiatannya itu memperingati festival 100 tahun Santan. Jadi yang kalian lihat belakang ini dokumentasi jembatan di tahun 90-80-an. jadi ini tuh gambar-gambar pembuatan jembatannya, dari pemilihan wilayah, proses pembuatan jembatannya, terus itu mulai menaruh balok dan papan untuk membangun jembatan hingga selesai menjadi rangka dan berakhir menjadi jembatan yang kokoh dan layak untuk dilewatin. Nah, saat ini lagi lomba masem dimulai. Coba kalian lihat situ. Di lomba kali ini sekarang lihat di sini. Ini adalah lomba masuk kita sebut kayak menganyam gitu. Nah, itu keseruan hari ini, lomba hari ini. Lomba menganyam ininya. Banget kacak lihat. Semangat kali guys. Punya ide kreativitas ataupun ingin menyalurkan hobinya nanti bisa di panggung ini. Ya, jadi siapapun ya yang ingin terlibat nanti di kegiatan festival Sunsan ya silakan, nanti kita akan kabarin seperti itu ya. Mudah-mudahan semua kita sehat, di tahun berikutnya kita bisa melaksanakan yang luar biasa meriah lagi seperti itu.
teman-teman semua, selamat datang di vlog kami. Kami dari kelompok 8 baru saja menyelesaikan perjalanan yang sangat berharga untuk menggali kekayaan budaya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Desa Santan. Kami berkesempatan mewawancarai langsung panitia Festival Sungai Santan dan hasilnya benar-benar membuka mata. Festival ini bukan sekedar acara tetapi sebuah perayaan sejarah, budaya, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Penasaran gak sih bagaimana festival ini bermula? Jadi sejarah awalnya Festival Sungai Santan ini berakar dari kepedulian para pemuda. Narasumber kami menjelaskan bahwa setelah banyaknya pemuda Santan keluar kampung untuk kuliah ataupun bekerja, munculnya krisis petani. Pada tahun 2015 mereka yang baru pulang kampung membentuk komunitas Tanjung Muda Santan. Komunitas inilah yang kemudian memikirkan kegiatan tahunan yang bisa menyatukan mereka dengan alam, dengan sesama saudara dari berbagai latar belakang suku, dan untuk merayakan hasil bumi bersama-sama pula. Lalu, mengapa sih dinamakan Festival Sungai Santan? Nah, nama ini dipilih untuk mengenang sejarah di mana masyarakat Santan dulu membangun rumah mereka di bantaran sungai dan menghadap ke sungai. Sungai saat itu adalah pusat kehidupan dan festival ini dibuat untuk mengingat kembali memori tersebut, menjadi tempat berkumpul, berekspresi, dan menampilkan kebudayaan. Hubungan sosial masyarakat Santan dengan sungai dulunya sangat erat sekali. Sungai adalah tempat segalanya, tempat mereka mandi, berenang, dan sumber air untuk memasak. Bahkan sungai merupakan alat transportasi utama loh. Tahu nggak sih, kelapa Santan yang terkenal dulu diangkut menggunakan perahu besar, namanya Mude, yang bisa memuat sampai 10.000 kelapa dan disuplai ke 3 kota besar, yaitu Sengata, Bontang, dan Samarinda. Sayangnya, hubungan erat itu kini terbatas. Salah satu alasannya adalah banyaknya kasus buaya. Bahkan narasumber menyebutkan bahwa di Santan Tengah, Ilir, dan Ulu sudah ada 13 orang yang dimakan buaya. Dengan kasus terbaru yang terjadi 2 bulan yang lalu, ini menjelaskan mengapa dalam kegiatan mereka harus ekstra waspada. Festival ini menawarkan rangkaian kegiatan yang kaya makna. Ada ziarah makam tokoh pendiri kampung sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, susur sungai untuk menjelaskan sejarah dan lokasi penting seperti kampung Belanda, dan malamnya ada barasanji sebagai bentuk rasa syukur. Panggungnya menampilkan tarian-tarian dari kebudayaan Bugis, Kutai, dan Dayak yang menyatu. Satu hal yang unik adalah model panggungnya yang berbentuk perahu. Bentuk ini dipilih untuk menggambarkan sejarah masyarakat Santan yang dulunya menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama dan melakukan perjalanan dengan perahu bercadik mengikuti arah angin. Festival ini juga melestarikan permainan tradisional seperti masalo dan malogo. Bahkan ada lomba membuat atap nipa atau yang disebut dengan masemme. Lomba masemme ini diadakan untuk mengingatkan masyarakat pada peradaban masa lalu sebelum adanya atap seng. Dan tujuannya adalah agar generasi muda dapat mengingat dan melestarikan keterampilan membuat atap tradisional tersebut. Terakhir, ada kuliner lokal sebagai makanan nostalgia untuk orang tua dan perkenalan bagi generasi muda. Nah, tujuan utama festival ini adalah untuk menyatukan masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang dalam satu perayaan kebudayaan. Selain pelestarian budaya, festival ini juga memberi ruang ekspresi bagi para anak-anak muda agar tidak terjerumus pada hal negatif seperti gadget ataupun narkoba, sekaligus membangun kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan umum. Secara ekonomi, dampaknya sangat terasa. Festival ini menggerakkan sekitar 30 UMKM. Keuntungannya yang berputar sangatlah besar. Bahkan festival kedua tahun lalu mencapai hampir 100 juta rupiah. UMKM yang terlibat tidak hanya dari Santan tetapi juga dari daerah seperti Bontang.
Persiapan festival ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat selama kurang lebih 3 bulan. Semua masyarakat terlibat, bahkan ibu-ibu membuat atap dari daun nipah. Dan uniknya tidak ada yang menerima upah. Bahan-bahan yang digunakan seperti bambu dan daun nipah diambil dari alam sekitar. Pesan yang selalu ditanamkan kepada warga adalah, ini adalah acara desa, tempat lahir kita, maka wajib berbuat untuk desa dan kampung kita sendiri. Rasa memiliki yang kuat ini membuat masyarakat tergerak untuk berpartisipasi tanpa paksaan. Panitia juga memiliki tujuan regenerasi. Para tetua dan ketua panitia sengaja memberikan posisi-posisi penting kepada anak-anak muda. Mereka dibiarkan berpikir untuk menyusun acara sendiri, dan panitia senior akan baru masuk jika terjadi deadlock, menunjukkan kepercayaan penuh kepada generasi penerus. Untuk memastikan festival ini berlanjut, panitia telah membuat peraturan desa yang mengatur perayaan hari lahir desa sekaligus festival Sungai Santan. Sehingga pemerintah desa dan generasi berikutnya punya kewajiban untuk meneruskan agenda tahunan ini. Namanya siapa, Kak? Oke, nama saya Nurwana, saya asli orang Santan sini. Nah, saya bersama salah satu UMKM yang ada di sini. Kita mulai wawancaranya ya. Menurut kakak nih, apa yang kakak rasakan selama festival ini dan gimana sih menurut kakak ini acara selama ini berlangsung? Oke, jadi selama festivalnya berlangsung, alhamdulillah warga di sini sangat antusias ya untuk bergabung meramaikan acara di sini, dan UMKM ini juga sebagai tempat saya pertama kali jualan di luar, karena sebelumnya saya cuma di rumah aja, dan itu sebagai pengalaman baru lagi buat saya. Oke, selanjutnya itu apa yang kakak nikmati ketika festival ini? Yang dinikmati pastinya orang-orang yang dari luar, kayak misalkan saya juga banyak kenal orang yang baru, kayak juga pengalaman baru juga di sini. Mungkin itu sih. Oh iya, ini yang terakhir Kak, apa sih keistimewaan dari festival yang diadakan ini? Oke, kalau keistimewaannya tentunya ini kan sebagai ulang tahun Santan yang ke 100 tahun ya. Nah, jadi tentunya dari sini kita bisa mengenang Santan itu dari yang sebelum-sebelumnya, kayak misalkan kayak ciri khas Santan, terus kayak misalkan makanan khas mungkin yang berhubungan sama santan, itu semuanya bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya itu Kak, kira-kira apa yang dapat dibedakan dari festival yang lain itu, dari festival ini? Oke, mungkin sebagai pembeda dari festival Sungai Santan sama festival yang lain itu, karena festival ini kan sebagai untuk merayakan ulang tahun Sungai Santan yang ke-100 tahun, kemudian juga untuk sebagai pembedanya mungkin di sini kita lebih bisa mengenang santan yang dari sebelum-sebelumnya, kayak bagaimana santan dari tahun sekian sampai sekian itu perubahan-perubahan yang sudah terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Halo guys, sekarang kita ada di salah satu UMKM di Festival Sungai Santan. Sebelumnya, perkenalkan saya Seti, perwakilan dari kelompok Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelumnya, nama ibunya siapa? Rita. Ya, boleh jelaskan nggak Bu, ini ibunya jual apa aja? Di sini ada cemilan, ada minuman. Kalau minumannya ada 4 macam. Jus mangga, semangka, melon, dan topi. Kalau cemilannya ada berbagai macam bakaran. Sama ini ada pentol. Oke. Saya mau nanya, selama 3 hari kegiatan festival ini gimana nih tanggapan Ibu terkait festival ini? Pertama-tama senang ya karena adanya kegiatan ini. Kami selaku UMKM sangat terbantu ya untuk jualan kami ini. Ya, alhamdulillah pendapatan yang lumayan dan ramai ya. Halo Ibu, assalamualaikum.
Sebenarnya saya minta izin untuk bertanya-tanya terkait festival ini ya Ibu. Gimana nih tanggapan Ibu terkait festival Sungai Santan ini? Kalau saya sebagai warga Santan asli, karena memang lahir di sini, sangat bangga. Sebenarnya ini kegiatan sudah ketiga kalinya, dan untuk tahun ini memang momennya agak besar karena melibatkan lembaga pendidikan. Hampir semua lembaga itu dilibatkan. Dan untuk penampilan-penampilan budaya itu memang tahun ini tuh ada perubahan dari budaya Dayak, kemudian Kutai, kemudian Bugis. Itu ada 3 budaya yang kita kategorikan, dan juga kuliner-kuliner yang zaman dulu tuh semakin dikembangkan tahun ini. Oh, jadi kayak tahun ini tuh lebih meriah gitu ya Ibu? Iya, lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, oke Bu. Terus gimana nih perasaan Ibu saat melihat gitu kayak rame, terus lombanya banyak? Perasaannya sih senang, karena di momen festival Sungai Santan ini anak-anak terutama tingkat SD sampai SMA itu bisa menampilkan kreativitas mulai dari menari, teater, dan lomba puisi. Oh, jadi seperti itu. Oh, jadi kayak kegiatannya itu seru-seru ya karena banyak beragam juga. Mungkin itu aja Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dino Rahmadani, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya ingin nanya sama adik-adik ini terkait pertanyaan tentang festival ini, apakah boleh? Boleh. Kalau boleh tahu nih, gimana sih tanggapan kalian tentang festival Sungai Santan ini? Tanggapannya seru, soalnya di sini baru ini lagi dilakuin, soalnya sekalian merayain 100 tahunnya Santan. Di sini juga beragam, kayak tariannya banyak, kayak penampilan juga bagus-bagus. Jadi kayak di sini kita lihatnya tuh kayak seru, jadinya di sini jarang-jarang lagi kayak 100 tahun, setiap 100 tahun baru dirayain. Oke, makasih ya. Kalau terus nih, gimana sih perasaan kalian mengikuti acara ini gitu, kan rame nih. Kayak kalian baru juga loh pertama di sini katanya. Seru, senang gitu, karena rame. Karena rame ya? Iya. Adanya? Ya seru juga karena bisa tahu banyak gitu. Tahu banyak ya, kayak ada lomba-lombanya gitu ya, Iya, bisa lihat. lombanya beragam. Sama juga. Sama ya? Oh, seru juga berarti ya. Kayak. Ada kata-kata nggak sih Kak untuk hari ini? Kata-kata hari ini ya. Oke, kalau kata-kata hari ini sukses buat Festival Sungai Santan. Semoga Santan makin berjaya ke depannya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, ada nggak kesan dan pesan untuk Festival Santan untuk kedepannya? Insya Allah ke depannya mungkin lebih maju lagi. Lebih maju. Itu sih Pak ya. Oke. Masih baru kan yang ketiga ini. Oh iya, masih yang Insya Allah ketiga. mungkin maju lagi. Iya, apalagi kemarin sempat terputus Pak ya festival ini ya. Iya. Kata-kata hari ini ada nggak Pak? Hah? Kata-kata hari ini untuk Festival Santan berikutnya? Semoga festival yang kedepannya ke Santan festival susur Sungai Santan yang keempat makin maju. Makin maju. Oke. Terima kasih Pak ya. Terus untuk kesan dan pesannya deh, untuk kesan selama kegiatan ini dan pesan untuk festival Selanjutnya, ya festival yang akan datang. pesan dan pesannya semoga Festival Sungai Santan 3 ini akan berlanjut lebih baik lagi dan lebih meriah lagi. Dan untuk kesannya ya semoga lomba-lombanya lebih banyak lagi juga, biar pengunjung yang dari luar daerah Santan bisa kesini. Oh iya benar. Cukup Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman. Festival Sungai Santan bukan hanya tontonan, tetapi cerminan dari filosofi yang kuat.
Sebuah filosofi yang bisa kita ambil dari peribahasa yang ditanamkan oleh panitia adalah jangan pernah bertanya apa yang diberikan negara kepada kita, tetapi bertanya kepada diri kita apa yang bisa kita berikan kepada negara. Festival ini adalah jawaban dari apa yang mereka berikan untuk desa mereka. Semoga Festival Sungai Santan bisa terus lestari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Nah, kita bakal mengikuti festival 1000 Tuh ya, isinya sekarang. Mana dekoratornya? Kita lagi istirahat, guys. Jadi hari ini kita di mana kita? Di acara Sungai Santan. Festival Sungai Santan. Ini panas banget deh. Wah, kita akan menantikan penampilan malam ini. Siapa yang? Say hi. Hi guys. Siapa jadi culture? Nah, kita mau ke pantai dulu, guys. Kita lihat wajah-wajah dari pagi sampai sudah sore. Hai guys, kami mau mantai. Tumben wajahku bagus. Tumben mukaku bagus nih. Ini masuk nggak sih, behind the scene nggak sih? Iya. Dokumentasi paling dekat, guys. Seorang Tira membawa motor. Aduh, Kak, emotnya dong, Kak. Hey guys, kami mau main-main air. Jadi Kami mau main air. Mereka bertinggal. Guys, jadi hari ini kita lagi ada di pantai biru di desa Kersik. Nah, kita lagi menemani itu. Kita menemani, bukan ikut-ikutan. Menemani aja. Ada kita lagi seru-seruan, guys. Nah, coba kalau dia berbahagia dengan selamat. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di penutupan puncak festival ini. Hai guys. Sedih banget nggak bisa ikut sampai akhir. Sedih banget. Udah malam guys, jadi kita harus pulang. Hai guys, kami pulang. Kami pulang. Ya sedih banget nggak bisa ikut sampai akhir ya. Iya, bye-bye. Ya, sedih banget dah. Makasih sudah nonton. Acaranya seru banget guys. Kalian yang belum tahu tahun depan harus ikut festival Santan. Ke Sungai Santan. Dah, love you guys. Kami mau pulang karena lagi ada jalan. Jam 1. Jam berapa ini? Malam. Hah? Iya kah? Wow, jam 8. Video dari napas ya. Pulang. Dadah.